Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Mulia. Saya dari Stayaptip Simpang 4 semester 5 akan memenuhi salah satu mata kuliah metodologi pendidikan yang berjudul merumuskan hipotesis. Yang A yaitu pengertian dan macam-macam hipotesis. Pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban yang sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Hipotesis yang baik harus spesifik agar hipotesis bersifat spesifik. Konsep-konsep yang digunakan harus jelas dan sedapat mungkin dapat diolah secara spesifik atau dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Artinya, hipotesis itu tidak mengembangkan agar mudah dipahami. Macam-macam hipotesis yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis ini didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel peneliti. Yang B yaitu merumuskan hipotesis. Awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan atau konjektur peneliti. Meskipun hipotesis berasal dari tekanan, namun sebuah hipotesis tetap harus dibuat berdasarkan pada sebuah acuan, yakni teori dan fakta ilmiah. Yang pertama yaitu teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Berbeda dengan asumsi hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. Yang kedua yaitu fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya, pertama, memperoleh dari sumber aslinya. Yang kedua yaitu fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber yang asli. Ketiga yaitu fakta yang diperoleh dari orang yang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk abstrak penalaran. Selain teori dan fakta ilmiah, hipotesis dapat pula dirumuskan berdasarkan beberapa sumber lain, yakni yang pertama, kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk. Yang kedua, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. Yang ketiga, analogi. Yang keempat, reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Yang C yaitu kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. Kedua daerah penerimaan dan penolakan HO tersebut dibatasi oleh bilangan D1 dan D2 yang harganya diperoleh dari daftar distribusi yang digunakan dengan peluang ralat yang telah diterapkan. Kriteria yaitu terima HO jika harga statistik yang dihitung jatuh antara D1 dan D2 dan dalam hal lainnya HO ditolak. Kesalahan dalam testing hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, kita mengenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 adalah kesalahan yang terjadi jika menolak hipotesis awal padahal hipotesis awal benar. Dan kesalahan tipe 2 adalah kesalahan yang terjadi
jika kita menerima hipotesis awal, padahal hipotesis awal kita salah. Kedua kesalahan ini memiliki kemungkinan terjadi dalam uji hipotesis yang kita lakukan. Jika kita ingin mengurangi peluang terjadinya kedua kesalahan ini, hal yang bisa kita lakukan adalah menambah sampel. Maka, hal yang bisa kita lakukan adalah memilih mana di salah satu kemungkinan kesalahan yang paling tidak diinginkan. Pemilihan ini disebabkan pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 1 akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 2 atau sebaliknya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.